Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan latihan terkait membuat program berbasis GUI dengan menggunakan Java. Latihan sebelumnya yaitu terkait dengan menginput data nilai mahasiswa seperti ini. Sekarang kita coba membuat latihan yang kedua, ya, terkait dengan penginputan data barang. Nah, caranya adalah kita buat data form input data barang, gunakan di frame form ya untuk desainnya atau interface-nya. Misalnya kita buat dengan nama latihan. Kita lihat misalnya kita kasih nama form jual barang misalnya. Lalu finish. Oke. Kemudian kita desain, ya, kita besarin. Yang pertama kita buat sebuah panel, ya, kita buat panel. Nah, panel ini kita besarin kayak gini. Kemudian panel ini kita kasih judul, ya, kita kasih judul. Oke, ini propertiesnya atau bisa juga lewat properties yang ini. Oke. Nah, ini di border ini, klik border, kemudian kasih titel, misalnya data barang ini untuk judul pada bordernya, ya. Border. Oke. Ini seperti ini, ya, panel ini. Kemudian kita buat yang lain-lainnya. Ya, di sini ada label, misalnya ini label juga. Oke. Kemudian ini untuk kode barang, kode barang ini kita isi dengan combo, ya, combo, ya. Kemudian ini juga kita isi dengan label, juga. Label ini kita kasih nama label merek di kanan, string variabel name LBL merek misalnya. Yang ini string variabel LBL harga. Oke. Ini kita kasih nama misalnya ini harga. Oke. Kemudian di sini kita kasih juga misalnya ada label juga sini. Oke. Kemudian yang ini kita pakai text field. Ini text field. Kemudian di sini kita kasih button. Oke, ini button. Buttonnya adalah button add. Oke, kemudian yang ini button, judulnya itu adalah jumlah, ya. Kemudian ini kita kosongkan. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pakai ada tambahkan tabel. Oke, di sini. Ini kita kecilin. Selanjutnya kita kasih di sini label juga, label.
Di sini label. Oke. Yang di sini kita kasih jumlah bayar. Jumlah kembali. Jumlah kembali. Yang ini di sini pakai label. Kalau yang ini karena kita mau ketik, ada data yang kita ketik di sini berarti pakai text field. Jumlah bayar tuh pakai ketik angkanya. Ya, ketik angkanya. Oke. Kemudian ini juga kita kasih misalnya juga. Oh, di sini ada tombol hitung ya, kita pakai untuk menghitung. Nanti di sini tombol hitung. Yang label yang ini adalah misalnya total belanja. Kemudian tapi ini bisa kita kosongkan. Oke. Kemudian background-nya bisa kita biar dia kelihatan beda, bisa kita ganti background-nya. Misalnya nih, ya. Belum kelihatan. Oke. Ini warna huruf kalau di sini. Ini bordernya kita kasih dia border. Pakai ini aja bordernya ya. Border. Ada garis kelihatan. Itu juga kita bikin border. Ini label juga kita bikin. Ini dia. Oke, kita kasih border juga ini. Oke. Kemudian tombol selanjutnya itu ada tombol untuk membuat data baru nanti. Karena kita kasih captionnya transaksi baru. Kemudian di sini kita kasih button lagi untuk tombol tutup. Tombol tutup. Oke. Nah, di sini bisa isi nanti kode-kode barang ini dengan menggunakan list. Di sini isi dengan di model ini tulis kode-kode yang akan mau muncul. Misalnya barang ada B01, B02, B03, B04, B05, dan seterusnya. Di sini bisa kita pilih. Ya, pilihan pertama yang tampil itu adalah kata pilih. Ya. Kemudian untuk icon-iconnya, untuk nambah tombol simbol icon di sini, kita bisa membuat paket atau mengcopy icon yang sudah kita sediakan. Misalnya, saya coba membuat icon atau icon yang sudah tersedia. Oke, misalnya icon ini, copy aja, Ctrl C, kemudian pindah ke sini, paste. Ya, kayak sebuah
pakai paket aja ya, new add icon. Oke. Nah, kemudian semua simbol-simbol ini atau icon-icon ini kita copy ke icon yang ini misalnya. Oke, ini boleh bisa dibuang. Ini bisa dibuang. Nah, sekarang kalau kita ingin memilih icon di sini atau menambahkan di icon, di sini ada icon. Icon ini, kemudian pilih icon tadi. Nah, di sini kita bisa pilih simbolnya, misalnya ini kan simbol add, misalnya kita pilih simbol yang ini. Oke. Nah, jadi ada icon ini jadinya. Kemudian untuk transaksi baru, misalnya kita pakai apa simbol, misalnya icon ya, icon, kemudian simbolnya misalnya nah ya, ini dah ya. Oke. Nah, kemudian tutup ini, iconnya kita pilih. Nah, oke. Nah, ini oke. Kemudian buat lagi file kelas barang untuk prosesnya nanti ya. New Java class, misalnya namanya data barang. Data barang, oke. Nah, oke, data barang. Nah, kemudian nanti di sini kita buat shortcode-nya. Begitu juga nanti di form jual barang ini, kalau tombol add-nya nanti kita buat rumusnya nanti di sini, ya, nanti rumusnya sini. Kemudian hitung juga nanti rumusnya di sini. Nah, ini adalah desain form jual barang, dan ini sudah ada form yang lain yang sudah saya buat yang menyerupai, itu adalah yang ini. Nah, ini yang sudah ada sama tampilannya. Nah, untuk shortcode-nya saya jelaskan. Nih, mulai dari sini. Oke. Nah, yang ini BRG ini adalah nama sebuah objek bertipe kelas data barang. Nah, kelas data barang ini sudah kita buat sebelumnya. Ini dia kelas data barangnya ya. Nah, kelas data barang ini isinya adalah ini. Di mana di dalam kelas data barang ini terdapat 1, 2, 3, 4 5 metode ya. Nah, di sini ada berlaku sifat overload method. Kenapa overload method? Karena dalam satu kelas itu ada metode dengan nama yang sama, misalnya diskon, ini juga diskon. Yang membedakan itu adalah parameternya. Di sini diskon ini ada 2 parameter dan ini ada 1 parameter. Kemudian overload berlaku juga pada metode total, karena di sini ada 3 metode bernama total. Yang membedakannya adalah ini 3 parameternya ya. Ini 3 parameter, ini 2 parameter, ini juga 2 parameter, tapi beda tipe parameternya. Yang di sini integer, di sini integer float. Nah, ini adalah operasi untuk melakukan proses perhitungan nantinya. Nah, misalnya untuk diskon ini digunakan untuk melakukan atau mendapatkan diskon dari penjualan barang, di mana nanti diskon itu diperoleh dari jika C itu adalah A kali B, di mana A atau B itu mungkin harga dengan jumlah. Jika total harga belanjaannya itu di atas 100.000, maka diskonnya itu adalah C dikali 0,1 atau 10%. Ya. Tapi kalau C-nya kurang dari 100.000, maka diskonnya 0. Diskon yang ini digunakan untuk boolean this sama jika X, nah di sini parameternya X. Jika X lebih besar dari 100.000, berarti diskonnya itu ada artinya diskonnya adalah artinya mendapat diskon. Tapi kalau tidak dapat atau kurang dari 100.000, berarti status disknya itu adalah false. Nah, jadi kita bisa nanti membuat diskon itu atau mengatur diskon itu lewat
metode yang ini atau bisa juga menggunakan metode yang ini. Jadi mana yang lebih gampang nantinya ya. Nah, total ini atau metode total ini digunakan nanti untuk menghitung total belanjaan, yaitu A kali B dikurangi C. Nah, artinya A dikali B itu total harga dikurangi dengan C itu diskon ya. Jadi C ini kita gunakan nanti adalah sebagai diskon itu. Sehingga total belanjanya itu adalah total harga kali jumlah dikurangi diskon. Sedangkan yang ini totalnya ini digunakan untuk menghitung jumlah pembelian atau penjualan barang, yaitu harga kali jumlah nanti misalnya. Sedangkan total yang ini digunakan untuk menghitung kembalian uang kembalian, misalnya ini total harga dikurangi jumlah uang yang dibayarkan dikurangi dengan total pembelanjaan, sehingga itulah bisa kita gunakan untuk menghitung uang kembalian. Oke, nah jadi di sini di kelas data barang itu ada 5 metode, 2 metode diskon dan 3 metode total. Nah ini saya ulang berlaku namanya overload method ya. Pada kelas yang sama ada nama metode yang sama. Oke, selanjutnya untuk kembali ke form barang ya, form jual barang ini. Kodenya di sini ya. Ada metode namanya BRG, bertipe kelas data barang. Nah, artinya metode-metode atau variabel yang ada di dalam kelas data barang yang tadi ini ada 5 metode, untuk mengaksesnya nanti di dalam form jual barang nanti kita menggunakan objek bernama BRG ya. BRG ini misalnya kita mau mengakses atau memanggil metode namanya total, berarti BRG titik total. Kemudian decimal format ini adalah sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk mengatur format mata uang. Ya, DF ini artinya nama variabelnya, variabel DF singkatan, saya singkat, istilah singkatannya itu adalah misalnya decimal format atau ngambil singkatan dari decimal format itu saya gunakan DF. Nah, boleh nama variabel itu boleh saja semau kita. Nah, kemudian format mata uang yang kita ingin tampilkan nanti ada Rp, kemudian mata uangnya atau angka atau nilainya itu adalah ini. Ya, ribuan begini diatur. Nah, total semua itu adalah variabel, nilai awalnya adalah 0, itu untuk menampung total belanjaan. Ya. Kemudian ini sebuah variabel bertipe array, namanya tabel BRG tipe string. Kemudian isinya adalah kode, merek, harga barang, jumlah total. Nah, jadi yang namanya array itu bisa menampung data bertipe sejenis. Misalnya tipenya string, berarti semuanya string di sini. Default table model ini adalah sebuah kelas untuk mengatur tabel. Mengatur tabel, karena tadi di form ini ada tabel yang kita masukkan ya. Ada tabel ini, ya kita atur modelnya. Nah, nama model tabel atau nama dari default tabel model atau model tabel yang akan kita namanya kita kasih nama TBL model BRG. Nah, di tabel model yang akan kita buat itu kita isi dengan string yang kita buat ini. Variabel array yang kita buat ini. Nah, kemudian satu ini itu adalah row yang disiapkan atau baris yang tersedia pada saat dijalankan nanti itu pada tabel itu berapa? Apakah 1, 2, dan seterusnya. Kalau 1 berarti pada saat kita jalankan nanti di sini akan ada satu buah baris yang tersedia. Misalnya ini 1. Jadi pada saat kita run di sini nanti akan ada 1 yang tersedia. Masih running. Nah, ini ada 1 baris yang ini. Ada 1 baris, oke. Nah, kalau kita kasih 0 di sini, berarti baris yang tersedia itu adalah 0. Oke, nah tidak ada barisnya di sini. Oke. Ya, selanjutnya ini adalah konstruktor. Konstruktor itu yang pertama kali nanti dicari, yang dijalankan. Init component itu adalah sebuah metode untuk inisialisasi objek. Ini sudah ada, ini dia. Nah, init component kan semua mendeklarasikan objek-objek yang kita gunakan, otomatis sudah ada ini. Di selection relative to ini fungsinya untuk membuat form kita itu berada di tengah-tengah layar.
Nah, JTable 1 yang kita buat yang ini, JTable 1 namanya. Ya, kalau kita mau kasih nama kan bisa rubah di sini. Nah, namanya JTable 1 ya. Kita rubah. Nah, JTable 1 itu modelnya itu adalah T model BRG yang ini. Nah, T model BRG itu ya isinya adalah ini judulnya, kode, merek, sehingga pada saat kita jalankan judulnya sesuai dengan yang kita asli ini. Atur itu ya, kode, merek, nah sesuai dengan yang ini. Kode, merek barang, harga barang, jumlah total harga yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah shortcode untuk tombol add. Nama buttonnya itu BTN add. Nah, yang di sini namanya BTN add ya. Sampai kanan, yang variabel kita kasih nama misalnya BTN add. Oke. Ya, kalau kita mau buat rumusnya double klik aja boleh. Nah, ini rumusnya ya. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita buat variabel harga bertipe integer. Nah, variabel harga ini diperoleh dari LBL harga. LBL harga, sedangkan jumlah ini diambil dari TXT-JML. LBL harga itu aslinya yang ini. Nah, yang ini ya. Diambil dari LBL harga. Berapapun harga yang ditampilkan di sini, itu yang akan diambil dan ditampung dalam variabel harga. Kalau yang namanya kan label harga ya. Sedangkan yang ini TXT namanya TXT-JML. Kasih nama atau rubah nama kalau mau, namanya TXT-JML. Jadi harga nanti diambil dari LBL harga dan jumlah diambil dari TXT-JML. Berapapun yang terisi nanti di sini sama di sini, itu akan diambil sebagai nilai harga dan jumlah. Kode diambil ya, itu sesuai dengan yang kita select, yang kita pilih di combo box 1 ini. Nah, di sini maksudnya, sesuai yang kita pilih. Ya, jadi pada saat kita jalankan kan ini bisa kita pilih misalnya kode barang 1 dan sebagainya. Karena CMB combo box 1 itu adalah nama dari combo yang ini. Kemudian merek diambil dari LBL merek yang ini. LBL merek yang ini, ambil dari sini. Nah, kemudian total harga. Kita membuat variabel dengan nama total harga. Kemudian ada variabel Y, T model BRG get row count. Nah, Y ini fungsinya untuk menyimpan jumlah row, jumlah baris pada tabel, jumlah baris. Oke. Kemudian objek oke. Nah, sebuah variabel oke, variabel array berjenis array bertipe objek kita buat. Kemudian bentuknya jumlah objek yang kita buat itu adalah 5. Kenapa 5? Karena jumlah kolom yang kita bikin itu adalah nanti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi yang kita bikin itu adalah 5 objek nantinya ya. Maksudnya yang ini. Pada saat kita jalankan, setelah jalankan. Nah, ini ada 51. Objek yang kedua, 3, 4, 5. Ya, jadi kode objek untuk mengisi kode, merek barang, harga barang, jumlah sama, total harga itu 5. Kemudian total harga nanti diperoleh dari harga dikali jumlah. Harga yang ini dikali jumlah, artinya data yang diambil dari LBL harga dikali TXT jumlah. Itu isi dari total harga. Kemudian di tabel row, di tabel itu insertkan baris Y oke. Y ini adalah barisnya. Ya, berarti baris yang ke-0 pertama, Y-nya nilainya 0 awalnya. Terus oke ini adalah untuk objek yang pertama ya. Untuk objek oke. Nah, jadi disisipkan sebuah baris nanti ya, bisa disisipkan sebuah baris di tabel barang. Nah, kemudian di tabel barang itu nanti akan diisi oleh di kode itu diisi oleh baris yang ke Y kolom ke 0. Ya, kode itu akan diisi. Nah, kode ini kan diambil dari C combo box 1. Itu akan diisi pada baris ke Y kolom ke 0. Nah, Y ini sendiri awalnya itu adalah nilai 0. Defaultnya adalah 0 ya. Jumlah row-nya 0 dulu ya, berarti 0,0. Nah, artinya dia akan mengisi kode itu pada baris ke 0 kolom ke 0. Merek pada tabel itu diisi pada baris ke 0 kolom ke 1. Merek itu kan diambil dari LBL merek.
Sedangkan harga diisi dari baris ke-0, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, total harga diisi, total harga ini kan diperoleh dari ini. Nah, dia harga dikali jumlah. Nah, total harga diisi pada baris yang ke-0, kolom ke-4. Nah, kemudian total semua sama dengan total semua ditambah total sendiri. Total, ya harga kali jumlah. Berarti dia memanggil total yang ada pada tabel barang. Yang ini, total yang ada pada tabel barang. Ya ini. Ya. Ini dia diambil. Yaitu mengalihkan X kali Z. Nah, harga itu akan mengisi X, jumlah akan mengisi Z. Mengisi nilai Z. Sehingga dengan memanggil total metode total ini akan menghasilkan keluaran harga kali jumlah, ya, sehingga total semua kan awalnya total ini nilainya 0. Nah, nilai awal dari total itu adalah 0, sehingga total semua nanti itu adalah 0 ditambah harga dari total, yaitu harga kali jumlah, ya, sehingga 0 misalnya harganya 500, jumlahnya 3, berarti 1.500 ditambah 0, maka total semua itu adalah 1.500. Nah, LBL total itu diisi, LBL total yang ini maksudnya, LBL total yang ini terisi oleh total semua tadi. Isi oleh total semua tadi. Nah, Y-nya bertambah jadi 1. Yang semula Y-nya 0 menjadi 1. Sehingga di sini nanti kode diisi oleh 1, baris ke 1 kolom 0, baris ke 1 kolom ke 1, dan seterusnya. Oke. Ini adalah tombol baru. Tombol baru yang ini. Nah, dia. Tombol baru, transaksi baru ini ya. Ini namanya BTN baru ya, button baru. Oke. Jadi rumusnya itu adalah ini. Kemudian ini adalah button hitung. Ini button tutup. Ini button combo box ya, combo box, sehingga nanti pada saat kita pilih combo box, di combo box itu case yang ke-1, pilihan yang ke-1, maka label merek otomatis diisi oleh sabun loop, LBL harga diisi oleh 3.000 dan seterusnya ya. Nah, di TXT jumlah action. Nah, pada saat kita klik TXT jumlah ya, pada saat kursor berada di TXT jumlah, berarti di sini ada BTN add do klik. Jadi pada saat kita tekan seolah-olah dia mengklik BTN add. Ada tombol add. Begitu juga pada saat kita mengetik jumlah memasukkan data di TXT jumlah ini, maka seolah-olah yang dikerjakan komputer itu adalah mengklik button hitung. Ya, sehingga saya jalankan misalnya ini. Nah, pada saat kita klik ini B1 misalnya, otomatis di sini keluar sabun loop. Ketik jumlah. Nah, jadi pada saat kita tekan enter begini, nah, otomatis dia mengklik add ini walaupun kita tidak tekan klik ya. Kemudian B04 misalnya. Saya isi dengan 7. Add. Nah, di sini akan otomatis bertambah. Ya. Nah, di sini belanjaannya misalnya 93.000. Bayarannya misalnya 100.000. Uangnya pakai 100.000. Saya hitung. Nah, maka kembaliannya itu adalah 6.500. Misalnya ada transaksi baru lagi, transaksi baru. Oke, buat lagi. Dan seterusnya ya. Oke, add. Ya, 12.000 lagi ini. Terus ini 5. Saya masukkan 4, add. Oke. Nah, uangnya juga 100.000 misalnya. 23 enter. Nah, 32.000 susutnya. Udah, tutup. Oke. Untuk latihan kali ini, saya rasa cukup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, kita diskusi di waktu proses pembelajaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.